Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, atau dalam bahasa Arabnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Budi Yusuf, SHMA, selaku dosen mata kuliah Hukum Kedokteran Forensik di Fakultas Hukum Universitas Bung Karno. Dalam video ini kita akan mempelajari materi hukum kedokteran forensik, sebuah bidang penting dalam hukum yang mengaitkan antara ilmu kedokteran dan aspek-aspek hukum. Sebagai dosen yang aktif, saya memiliki misi untuk mengintegrasikan teori akademik dengan pengalaman yang terjadi dalam proses hukum di lapangan. Pengalaman lapangan yaitu melakukan pengabdian masyarakat yang dapat menjadi nilai tambah dan memperkaya pemahaman mahasiswa agar mampu mengaitkan materi dengan kondisi nyata. Dalam menjalankan tugas, saya berkomitmen memperdalam keilmuan di berbagai mata kuliah sesuai kebutuhan institusi bertujuan untuk mendukung kurikulum yang relevan dan responsif sesuai kebutuhan zaman. Saya juga berupaya menciptakan lingkungan belajar yang partisipasi aktif untuk menumbuhkan kemampuan penanggalan, berpikir kritis, logis, serta kepekaan sosial dan etika profesi terkait kedokteran forensik bagi mahasiswa. Menurut saya, dosen memiliki peran strategis tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing dan teladan dalam membentuk karakter dan integritas mahasiswa. Melalui video ini saya berharap dapat membantu teman-teman untuk memahami materi secara lebih mendalam dan membuat proses belajar menjadi optimal. Berikut ini saya akan memaparkan rencana pembelajaran semester mata kuliah hukum kedokteran forensik, yakni dalam minggu pertama saya akan memberikan pengantar mata kuliah hukum forensik sekaligus memperkenalkan diri. Pengantaran ini bertujuan mengenalkan mahasiswa pada pengajaran, penilaian, tata tertib, tujuan, dan fungsi ruang lingkup hukum kedokteran forensik, dan terkait dengan hukum pidana, khususnya dalam pembuktian yang memerlukan keahlian ilmiah. Mahasiswa diharapkan memahami peran hukum forensik sebagai jembatan antara ilmu hukum dan kedokteran dalam proses penegakan keadilan. Dalam minggu kedua, mahasiswa akan mempelajari proses pembuatan visum et repertum dari aspek yuridis dan teknis sesuai pasal 133 dan 134 KUHP. Mencakup struktur visum, deskripsi medis objektif, serta pentingnya bahasa medis dan dokumentasi forensik yang tepat, dan diharapkan mampu memahami visum sebagai dokumen medis hukum yang berperan penting dalam pembuktian pidana. Selanjutnya, dalam minggu ketiga, mahasiswa akan menganalisis visum et repertum sebagai alat bukti surat menurut pasal 184 ayat 1 KUHP. Visum menjadi bukti menentukan jika didukung oleh alat bukti lain, dan mahasiswa diharapkan memahami prinsip pembuktian serta posisi strategis visum dalam peradilan pidana. Dalam minggu keempat, mahasiswa akan mempelajari dasar hukum otopsi dalam penyidikan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 133 dan 134 KUHP, yang tetap dalam dilakukan meskipun ada penolakan keluarga. Penolakan tidak menjadi penghalang jika otopsi dibutuhkan untuk mengungkap penyebab kematian. Demi kepentingan pembuktian dan penegakan hukum, mahasiswa akan menganalisis peran visum et repertum dalam penyidikan pidana, serta memahami bahwa meskipun visum memiliki nilai tinggi dalam kasus tertentu, penyidikan tetap dapat berlanjut jika tersedia alat bukti sah lainnya sesuai pasal 184 KUHP. Dalam minggu kelima, saya akan mengajarkan mendeskripsikan penjelasan bantuan dokter dalam proses penyidikan. Mahasiswa akan mempelajari berbagai bentuk bantuan dokter dalam penyidikan pidana seperti visum et repertum, otopsi, pemeriksaan kejiwaan, analisis luka, tes DNA atau toksikologi, serta keterangan ahli di persidangan, juga melakukan otopsi di dalam dan di luar rumah sakit. Materi ini menekankan peran strategis dokter forensik dalam mendukung pembuktian ilmiah secara objektif dan profesional. Minggu ke-6, saya akan menjelaskan etis dan hukum peran dokter sebagai saksi ahli.
Mahasiswa akan mempelajari peran dokter sebagai saksi ahli dalam peradilan pidana baik secara hukum maupun etika. Dokter forensik dapat diminta memberikan keterangan terkait visum, otopsi, atau penilaian medis lainnya dan harus menyampaikan secara objektif dan ilmiah. Materi ini menekankan tanggung jawab profesional serta batasan hukum dan etika dalam memberi opini di persidangan. Dalam minggu ketujuh, saya akan mengadakan studi kasus atau diskusi hukum dengan para mahasiswa. Pertemuan minggu ketujuh ini fokus pada penerapan konsep kedokteran forensik melalui analisis studi kasus pidana nyata atau simulasi, meliputi identifikasi masalah hukum, peran tenaga medis, dan penyusunan argumentasi berbasis bukti forensik. Tujuannya mengasah kemampuan kritis, analisis, dan integrasi aspek yuridis medis untuk solusi hukum yang tepat. Minggu ke-8 saya akan mengadakan evaluasi berupa ujian tengah semester kepada mahasiswa, yaitu terkait mata kuliah yang dipelajari dari minggu pertama sampai dengan minggu ke-7. Setelah ujian tengah semester, pada minggu selanjutnya, yaitu minggu ke-9, saya akan mengajarkan bagaimana mendeskripsikan forensik klinik penanganan perkara pidana dalam hal korban masih hidup. Mahasiswa akan mempelajari forensik klinik sebagai cabang kedokteran forensik yang menangani pemeriksaan terhadap individu yang masih hidup, seperti korban kekerasan fisik atau seksual. Materi ini bertujuan membekali mahasiswa dengan pemahaman tentang peran forensik klinik dalam pembuktian hukum dan penanganan perkara pidana. Dalam minggu ke-10, saya akan menerangkan bagaimana menguraikan prosedur penyusunan visum et repertum luka pada yang masih hidup. Mahasiswa akan mempelajari prosedur penyusunan visum et repertum pada korban luka hidup, mulai dari permintaan resmi, penyidikan, pemeriksaan fisik, pencatatan detail luka, hingga penyusunan kesimpulan medis objektif. Materi menekankan pentingnya bahasa medis yang tepat, objektivitas, dan batasan dokter dalam penilaian hukum guna memastikan akurasi dan legalitas visum sebagai alat bukti. Pada minggu ke-11, saya akan mengajarkan bagaimana mendeskripsikan dan menjelaskan rekomendik dalam penanganan perkara pidana. Mahasiswa akan mempelajari prosedur penyusunan visum et repertum pada korban luka hidup, mulai dari permintaan resmi, penyidik, pemeriksaan fisik, pencatatan detail luka, hingga penyusunan kesimpulan medis objektif. Materi menekankan pentingnya bahasa medis yang tepat, objektivitas, dan batasan dokter dalam penilaian hukum guna memastikan akurasi dan legalitas visum sebagai alat bukti. Dan memang ada beberapa pengulangan dalam materi ini agar mahasiswa dapat memahami lebih dalam. Pada minggu ke-12, saya akan menjelaskan rahasia dokter dalam penanganan perkara pidana. Mahasiswa akan mempelajari rahasia kedokteran sebagai kewajiban hukum dan etika untuk menjaga kerahasiaan informasi medis pasien, diatur dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran, KUHP Pasal 322, dan Kode Etik Kedokteran. Selanjutnya, pada minggu ke-13, saya akan menganalisis konflik antara hukum dan etika profesi dalam membuka rahasia. Materi mencakup batasan kerahasiaan menurut Pasal 322 KUHP, Undang-Undang Praktik Kedokteran, dan Kode Etik Kedokteran, serta menekankan pengambilan keputusan yang tepat untuk mempertimbangkan aspek yuridis dan etika profesi. Pada minggu ke-14, saya akan menjelaskan dan mendeskripsikan tanatologi pos atau di sini saya akan menjelaskan mahasiswa akan mempelajari tanatologi pos, yaitu ilmu yang membantu penyidikan dengan memberi informasi ilmiah tentang penyebab, waktu, dan cara kematian melalui otopsi yang sangat penting untuk membuktikan unsur tindak pidana. Selanjutnya, pada minggu ke-15, pada pertemuan terakhir, saya akan berfokus pada evaluasi penerapan konsep kedokteran forensik yang selama ini sudah dipelajari melalui analisis studi kasus pidana nyata atau simulasi, meliputi identifikasi masalah, peran tenaga medis, dan penyusunan argumentasi berbasis bukti forensik.
Nah, minggu ke-16 saya akan melakukan evaluasi terhadap seluruh mahasiswa terkait pelajaran yang telah diterima dari minggu pertama sampai dengan minggu ke-15. Referensi yang diberikan kepada mahasiswa yaitu ada beberapa buku seperti buku utama. Referensi dalam mata kuliah ini meliputi ilmu kedokteran forensik dan medico legal karya Ilvan Aipani. Kedua, penerapan ilmu kedokteran forensik dalam proses penyidikan oleh Abdul Munim Idris maksudnya, serta kedokteran forensik oleh Sumi Hasti Purwanti. Bentuk dan metode pembelajaran. Kuliah dilakukan secara tatap muka atau offline. Dua, melakukan diskusi terkait mata kuliah yang sudah disampaikan. Ketiga, kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Keempat, melakukan penulisan jurnal ilmiah. Kelima, melakukan diskusi dengan dokter forensik di ruang kerja dan praktek di rumah sakit. Sistem penilaian. Mahasiswa wajib hadir minimal 70% dari total pertemuan yang dijadwalkan. Mahasiswa yang memiliki tingkat kehadiran di bawah 70% tanpa alasan yang sah tidak diperkenankan mengikuti ujian, baik ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Nilai akhir mahasiswa terdiri dari komponen sebagai berikut. Kehadiran dan partisipasi mahasiswa dalam kuliah 10%. Tugas dan atau proyek pengabdian masyarakat sebesar 20%. Ujian tengah semester memiliki bobot 30% dan ujian akhir semester memiliki bobot 40%. Demikian video ini saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, atau dalam bahasa Arabnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Terima kasih sudah hadir nih. Hari pertama cukup banyak yang hadir kuliah. Perkenalkan, nama saya Dr. Budi Yusuf SHMH. Dalam hal ini adalah pengampu mata kuliah ilmu kedokteran forensik. Dalam perkenalan hari ini, saya hanya menjelaskan hal-hal yang mendasar, itu mulai dari definisi forensik. Pengertian forensik. Forensik merupakan cara untuk membuktikan atau mengungkap kasus untuk mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Yang perlu ditekankan bahwa forensik adalah cara untuk mendapatkan alat bukti atau alat bantu untuk mendapatkan alat bukti, bukan alat bukti itu sendiri. Ilmu ini membantu dalam proses pembuktian suatu tindak pidana dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan bukti-bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian perkara atau pada korban dan tersangka. Pengertian ini jelas atau tidak, teman-teman? Jelas. Belum. Apa? Perihal seberapa lama alat bukti itu bisa digunakan sebagai bukti dan dianalisa secara forensik. Contoh misalkan kematian seorang itu apakah dapat waktu bisa dianalisa secara forensik. Berapa lama kematian itu sampai terjadi pembuktian itu. Wah, ini Pak Tukian hebat banget nih. Baru pertama kali baru pengertian dia udah berkali. Tapi nggak apa-apa ya nggak. Cuman ini baru pengertian itu sudah menanyakan soal perkara. Kayaknya ada kasus ya Pak. Ada kasus ya. Di forensik itu kita bisa tahu kapan kematiannya dan sudah berapa lama waktunya, itu dapat diketahui. Bagian mana dulu yang duluan membusuk dan bagian mana dulu yang paling lama membusuk. Seperti itu. Sehingga forensik itu memang berfungsi untuk membantu mengungkap kasus tindak pidana tuh. Terutama forensik yang jenazah, seperti jenazah misalnya. Orang berbeda tuh. Kematian tenggelam di laut, kematian gantung diri, atau kematian dibunuh, seperti itu berbeda. Kalau misalnya dibunuh daerah mana yang paling mematikan, yang paling jago tuh soal membunuh tuh adalah yang diajarkan membunuh kan di negara kita itu tentara, polisi, dalam pelatihannya itu pasti ada. Mana titik-titik yang cepat mematikan, mana titik-titik yang tidak mematikan, mereka sudah tahu dan sudah terlatih untuk hal itu. Namun di sini kita kan mengungkap kejahatan forensik. Misalnya kecelakaan mobil, tahu yang di dalam itu
meninggal. Nah, kecelakaannya itu apakah karena benturan atau karena sebelumnya misalnya serangan jantung untuk meninggal? Itu ketahuan dengan forensik. Seperti itu contohnya. Jadi jangan semata-mata misalnya ada tabrakan mobil, tiba-tiba pas kita lihat, oh orangnya meninggal. Padahal belum tentu meninggal itu akibat kecelakaan, tapi bisa jadi lagi menyetir mobil kena serangan jantung mendadak akhirnya meninggal. Sampai sini jelas ya kan? Ada pertanyaan lagi nggak? Belum. Ada nggak? Nggak ada. Selanjutnya dari pengertian forensik sudah paham ya? Selanjutnya dasar hukum mengenai ahli kedokteran forensik pasal 133 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan wewenang kepada penyidik untuk mengajukan permintaan keterangan kepada ahli kedokteran kehakiman jika penyidikan menyangkut korban luka, keracunan atau mati. Permintaan keterangan ahli ini dilakukan secara tertulis. Dasar hukum forensik selain yang terdapat dalam KUHP dan KUHAP antara lain adalah Perka Polri nomor 10 tahun 2009 dan Perka Polri nomor 12 tahun 2011. Di sini kita tidak bisa langsung, misalnya di rumah ada kasus pembunuhan, tiba-tiba kita datangkan sendiri ahli forensik, tidak bisa. Itu kita harus lapor dulu kepada yang berwenang, yaitu aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah kepolisian. Nanti kepolisian akan menindaklanjuti untuk membuat surat kepada ahli forensik. Itu baru seperti itu. Atau misalnya ada pemukulan, ada kamu minta visum et repertum, seperti itu kita langsung ke rumah sakit visum et repertum, nggak bisa. Semua harus melalui pengantar, surat pengantar dari kepolisian, baru kita dapat diantarkan oleh pihak kepolisian untuk melakukan visum et repertum. Apa sih artinya visum et repertum itu? Ada yang tahu nggak? Visum et repertum ada yang tahu? Kan kalau ada pemukulan, udah visum. Apa sih artinya visum? Ada yang tahu? Visum et repertum mengetahui hal yang otentik dan terjadi sesungguhnya terhadap luka yang dialami oleh korban. Betul, Pak. Ya, Bu, apa Bu? Visum et repertum adalah laporan tertulis dari dokter yang berisi hasil pemeriksaan medis terhadap seseorang, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal. Visum et repertum itu bukan habis dipukul minta visum. Kita kalau nggak tahu artinya jangan langsung bicara tuh. Tetap aja luka luar, luka dalam itu tetap di forensik. Visum et repertum itu surat keterangan dari ahli yang melakukan forensik luar atau dalam. Itu maksudnya. Jadi bukan kecelakaan seakan-akan di visum mana nih luka luar atau luka dalam, tapi bukan itu. Visum et repertum itu surat keterangannya setelah ahli melakukan penelitian terkait peristiwa yang terjadi. Jadi bukan sebenar-benar visum kan salah paham kan selama ini kan mengenai visum. Untuk visum itu adalah surat keterangan dari ahli hasil pemeriksaan forensik. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada. Apa? Bagaimana kebutuhan visum et repertum kalau sebagai alat bukti sah berdasarkan pasal 1 jika proses pengambilan sampelnya atau chain custody-nya itu sudah melanggar tidak sesuai prosedur? Apakah bisa dijadikan sebagai alat? Maksudnya melanggar kasih contoh seperti apa? Mungkin proses tahapannya tadi salah satunya mengenai waktu kejadian dan sebagainya. Yang kedua waktu kejadiannya dengan dilakukan proses visum itu sudah lewat, kan? Tapi ini seperti pelaksanaan. Jadi begini ya, visum et repertum itu surat keterangan dari ahli itu pertama kan harus ada permintaan itu dari aparat penegak hukum. Nah, dalam aparatnya ini terlambat atau tidak terlambat. Misalnya kejadian pemukulannya nggak kencang nih, hanya menghancurkan memar di sini sedikit. Kalau sebulan kemudian tentu udah nggak ada bekas kan, buat apa dia visum kan? Jadi visum itu yang harus segera dilakukan oleh
dari pihak kepolisian memberikan surat pengantar ke rumah sakit, lalu langsung tuh divisum. Bila perlu hari itu juga, soalnya luka-lukanya hilang kan. Kalau cuma penganiayaan ringan, kalau penganiayaan berat misalnya, ya itu pasti bekasnya agak lama, bahkan bisa meninggalkan cacat fisik. Ada yang cacat yang permanen kan, sampai cacat permanen. Nah, gitu kalau lukanya berat. Tapi kalau lukanya ringan memang harus segera. Luka berat pun sebetulnya harus segera. Jangan sampai visum itu ditunda-tunda. Oleh karena itu kalau ada kasus-kasus penganiayaan yang kita laporkan di kepolisian, kita harus segera bersama polisi menindaklanjuti untuk diforensik tuh. Ya kan, luka ini kenapa, disebabkan oleh apa, ya, sudah berapa lama dan sebagainya, banyak tuh di situ. Oleh karena itu teman-teman, kalau dalam menangani kasus pidana, ya, khususnya penganiayaan atau pembunuhan, segera minta kepada aparat penegak hukum untuk melakukan dalam ini pemeriksaan forensik tuh, ya, agar bekas-bekasnya tidak hilang. Tapi bisa nggak sih dilakukan? Kan ada jenazah yang sudah dimakamkan, terus masih diproses tuh, di otopsi tuh, ya kan, otopsi itu bisa apa enggak? Berapa lama itu bisa bertahan? Kasus Joshua kemarin Bisa, sudah berapa lama dimakamkan? tidak sebulan, 2-3 bulan. Sebulan, 2-3 bulan masih bisa kan? Apakah tanda kutip itu dalamannya itu masih utuh atau tidak dalam 2-3 bulan untuk jenazah? Bagian sudah hancur. Nah itu nanti next time yang mendalam itu akan saya terangkan, ya, berapa lama sih kondisinya supaya jenazah itu dapat divisum. Kan sering kita lihat kasus-kasus di TV itu menggali kuburan kan, ya itu juga ada syarat-syaratnya tuh. Otopsi di dalam kamar jenazah, otopsi di luar kamar jenazah tuh, seperti di makamnya itu juga berbeda tuh aturannya. Siapa yang berhak mendampingi, siapa yang tidak berhak, di situ juga diatur. Nah itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Next, kajian dalam hukum forensik. Nanti kita akan membahas satu kedudukan dalam hukum forensik, kemudian melalui ilmu forensik, peran ahli dan saksi ahli di pengadilan, etika profesi dan rahasia kedokteran, tindak pidana tertentu dan peran forensik, forensik digital dalam hukum, psikologi dan psikiatri forensik, hukum pembuktian dan tantangan forensik, hak asasi manusia dalam pemeriksaan forensik. Ini juga semua nanti teman-teman akan memperoleh nih, tapi kita kan step by step nih, bertahap nih, satu demi satu. Selanjutnya, tujuan hukum forensik. Tujuan utama hukum forensik adalah membantu penegakan hukum dan keadilan khususnya dalam kasus pidana dengan menggunakan ilmu pengetahuan untuk mengungkap fakta dan kebenaran serta menyajikan bukti yang valid di pengadilan. Hukum pidana alat buktinya apa ya? Spektor. Alat bukti hukum pidana. Ketiga. Apa? Kok 3? Coba alat bukti hukum pidana apa aja? Saksi, keterangan ahli masuk. Terus apa lagi? Bukti fisik, dokumen, misalnya ada kartu, rekaman audio atau video. Nah, jadi visum itu maksudnya di mana? Di Keterangan ahli. Itu penting, makanya visum itu sebagai alat bukti keterangan ahli. Itu maksudnya di situ. Selanjutnya, nanti kita bahas nih satu persatu. Selanjutnya, manfaat hukum forensik. Hukum forensik memiliki manfaat besar dalam penegakan hukum, yaitu membantu mengungkap kebenaran dan keadilan melalui analisis bukti ilmiah. Ilmu forensik berperan penting dalam mengidentifikasi tersangka, merekonstruksi kejadian, dan memberikan bukti yang objektif di pengadilan. Selain itu, forensik juga membantu dalam pemecahan kasus-kasus lama dan perlindungan hak-hak individu. Ada nih, saya kasih contoh yang terakhir dulu. Ada kasus lama, 10 tahun tidak terungkap, kasus pembunuhan.
Pada saat itu mungkin kedokteran forensik belum seperti sekarang, tapi secara ini tercatat lukanya, dalamnya luka dan sebagainya semua tercatat tuh, rekaman 10 tahun yang lalu. Dan itu pembunuhan itu tidak terungkap. Tapi setelah 10 tahun kemudian ada lagi pembunuhan dengan ciri yang hampir sama, tapi cirinya tuh sama, dari cara menusuknya, kedalamannya, lebarnya dan sebagainya itu sama. Akhirnya kasus itu terungkap. Jadi waktu forensik itu bisa mengungkap tuh kasus lama dan kasus baru. Dulu kasus lama tidak terungkap. Nah, setelah itu ada pembunuhan lagi yang terulang, ya, dengan cara yang sama, akhirnya kasus itu dapat terungkap. Salah satu contohnya itu kan banyak tuh, ada pembunuhan berantai itu seperti itu, dan pembunuhan itu macam-macam kan, bisa dengan racun, bisa dengan senjata tajam, dan dengan modus yang berbeda-beda. Bedanya pembunuhan berencana dan pembunuhan biasa itu di mana? Teman-teman sudah belajar belum pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana? Bedanya di mana? Apa? Ada jeda. Jadi kalau pembunuhan berencana itu ada berpikir tuh, ya, misalnya orang berantem, ya, terus ada jeda nih, sebentar nih, saya pulang ke rumah, ya, ambil pisau. Pas ngambil pisau udah niat membunuh nggak? Udah. Itu berencana nggak? Berencana. Contohnya sesederhana itu. Tapi pas ngambil pisau, belum nyampe dong itu. Siapanya? Pukulan saja kan? Iya. Ada jeda nih. Iya. Rumah yang bersolok. Iya. Belum nyampe rumah meninggal. Itu bukan pembunuhan berencana, belum dilakukan kan? Itu masih pukul-pukulan kan, baru ngambil pisau tapi belum dilakukan kan? Tapi pukul-pukulan sebelumnya. Ya pukul-pukulan kan nggak berencana, spontan. Tanpa persiapan, Pak. Tanpa persiapan, itu betul. Hari ini ada apa? Hari ini kamu ganteng sekali. Ada Yusuf. Iya kan? Tanpa persiapan, ya kalau spontan nggak ada berencana. Yang namanya berencana itu ada jeda dulu, berpikir dulu, pulang ambil senjata misalnya, langsung dibunuh. Itu udah ada niat. Itu namanya berencana. Ada lagi pertanyaan? Pembunuhan berencana, jadi bedanya ada jeda. Ada dia sempat berpikir niat untuk membunuh, itu namanya pembunuhan berencana. Minggu depan saya dalami lagi, karena kalau studi kasus tidak mudah, dalam waktu yang sebenarnya itu tidak mudah. Nanti karena saya berhitung tuh, mobil dari berapa kilometer, bunyinya sampai sejauh mana, angkatnya yang ngeluarin siapa sampai ke rumah sakit, itu panjang ceritanya. Itu 1 jam kuliah tuh nggak habis. Pasti saya ajarkan itu Kalau ya. yang membunuh berarti pembunuhnya itu profesional. Wah, ya sudah pasti itu. Dan siapa penumpangnya tuh di penter tuh, ada siapa Kalau aja orang. pembunuhan profesional berarti pembunuhnya terlatih, Pak. Betul. Yang biasa yang membunuh itu sudah adalah pasti. angkatan ya, Pak, karena terlatih. Betul. Sudah ya, Pak, jangan terlalu panjang. Nanti kita lanjutkan. Ini udah banyak tahun nih, Bu Nenek ini. Karena dia pernah bekas pelapor. Oh, betul. Residivis ya. Oke ya teman-teman, sampai minggu besok. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.